janji aku di episode 15 ini tadi di part 1 kita udah ngobrolin tentang rekomendasi WHO, tentang makanan yang baik, asupan nutrisi untuk tumbuh kembangnya si kecil gitu ya. Dan di sini aku tadi kan janji ya bahwa aku akan memberikan tips and trick kalau mau kasih anak cemilan atau aktivitas seru untuk meningkatkan nafsu makan anak gitu. Wah, Ini pasti Mams langsung bertanya-tanya, oh berarti anak saya boleh dikasih semacam garam, gula, berapa ya? Tahan dulu. Nanti kita iya. simpan ya Prof ya. Agak di belakang biar Mamsnya ngikutin terus nih obrolan kita. Tapi sekarang aku mau tanya dulu nih Prof. Apakah gara-gara tadi perilaku misalnya kita sebagai ibu gitu ya. Yang juga suka enggak boleh ini. Rasanya juga plain aja atau segala macam. Itu bisa berpengaruh juga pada akhirnya anak jadi susah makan? Selera itu sebetulnya pada setiap anak itu ada dia. Dia Iya, punya punya selera, itu memang alamiah ya, yang terpengaruh oleh penglihatan jadi menyajikan makanan dengan penampilan yang menarik menarik ya, iya. ya. bau yang Menggugah terhirup gitu ya. sampai Iya. menimbulkan kita juga kelewat, ini ada ayam goreng nih," jadi Enak lapar. banget gitu ya. Atau Iya. bau kemudian kecap, ya kan, rasa Iya. kecapnya. Kalau hambar ya, kita juga kalau hambar nggak ini ya, tapi pergunakan sumber-sumber alami, Iya. jangan yang Oh, heeh, Iya. jangan ya yang kan. mengandung pengawet atau Betul, kan buatan gitu ya, kita Prof juga, ya? harus pakai dia doyan manis, bukannya dikasih gula kan. Kan ada Iya, buah-buahan manis, iya ada betul. ubi yang manis, ya Iya, kan, itu manis, itu sehat, itu aman, dan alami juga dan ya, Prof? alami. Nah, itu yang kita didik si anak-anak kita tuh, dari Oh, awal ya, karena oke. kan ini kan proses ngedidik kita tuh. Iya benar. Ya, Iya. si anak itu kalau kita lihat, tuh anak berantem, anak, jahat ya, anak itu bullying itu mulainya dari rumah. Kalau Aku ya, merasa tertampar. ya kan? Iya bener, Iya tapi iya. kan sebagai ibu-ibu ya Kak Ririn, mungkin Kak Ririn pernah mengalami biasanya di fase-fase awal anak-anak masuk ke periode empati tuh Mhm. kayak excited. Kayak Iya, dikasih makan apa aja anak, ada satu fase nanti tahu tuh dia GTM. Tidak mau tidak makan sama sekali. Kak makan. Ririn ngalamin nggak ada fase itu? Iya, pernah ngalamin kayak gitu. Biasanya anak-anak yang memang mungkin kalau Katlea, Iya? Yaya itu memang nggak pernah ada, apa Oh, namanya, nggak fase nafsu nggak makan. oh makan Karena terus. memang doyan makan anak itu. Wah, enak Alhamdulillah dikasih sekali punya ya. anak yang Iya. suka sekali makan. Nah, tapi kalau seandainya lagi nggak enak badan, biasanya pasti rasa pengen makannya itu berkurang. Ya Iya. sih itu sih. Jadi moody-nya atau Mood-nya itu kalau lagi iya, nggak enak nggak badan enak aja badan. Oh gitu ya? berarti udah mulai tahu nih, pasti ada yang nggak enak di badannya sampai, kok kayaknya nafsu makannya berkurang. Karena Iya. biasanya selalu makan terus. Oh. Nah, ngomongin soal makanan yang baik atau asupan nutrisi yang baik untuk anak, tapi kalau misalnya kita ngasih makan anak, nggak cuci tangan sebelumnya akan jadi tidak baik juga bukan? Dan cuci tangan ini juga menurut aku pribadi, itu tuh bisa dijadikan sebagai aktivitas yang seru sebelum makan bersama si kecil. Apalagi kan ada tahap-tahapnya, ini juga sekalian mengajarkan si kecil bagaimana cuci tangan yang baik dan benar pakai sabun gitu. Pasti Mams kalau yang selalu menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy udah apal dong, udah pinter banget. Yuk sama-sama kita cuci tangan. Ini ada 6 langkah ya Mams ya. Pertama, kita gosok-gosok dulu kedua telapak tangan dengan sabun. Lalu punggung tangan, kanan dan kiri, sela-sela jari. Lalu gerakan mengunci seperti ini untuk punggung-punggung jari. Lalu puter-puter ibu jarinya. Dan terakhir ujung-ujung jari. Pasti Mam sudah di luar kepala banget nih kalau yang selalu menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Nah, pastinya Mams juga sudah tahu dong ya 5 momen penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan, setelah batuk atau bersin, setelah bermain, ketika pulang ke rumah dan juga setelah dari toilet. Cuci tangannya pakai apa? Mandinya pakai apa? Pastinya dong harus pakai sabun Lifebuoy. Cuci tangannya pakai sabun Lifebuoy, mandinya juga pakai Lifebuoy body wash. Karena formulasi Lifebuoy dengan multivitamin seperti yang aku pegang ini dirancang dengan menambahkan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Kandungan vitamin yang terkandung di dalam Lifebuoy dengan multivitamin ini diantaranya adalah vitamin B3, vitamin C, dan vitamin E.
Lifebuoy Body Wash atau sabun Lifebuoy ini selain bisa membantu untuk membersihkan, bisa juga untuk melawan kuman dan menjaga kesehatan kulit loh. Karena Lifebuoy ini sudah teruji dan terbukti ampuh melawan berbagai macam bakteri dan virus dan juga udah teruji secara dermatologis. Jadi Mams tidak usah khawatir. Sehingga formulasi Lifebuoy dengan multivitamin dapat memberikan perlindungan terhadap kuman secara efektif sekaligus bisa juga untuk merawat kulit. Berarti itu aku yang agak kurang beruntung ya karena aku mengalami fase di mana anak aku sulit makan dan itu kan jadi kayak poin juga ibu-ibu tuh sering membahas ya Prof ya Mhm. kalau kayak anak saya GTM, anak saya dikasih makan apa susah banget gitu. Apakah harus saya kasih cemilan aja nih yang penting asupannya tercukupi? Hmm, Karena misalnya makan berat nggak mau, terus ya. hanya minum susu aja ditambah cemilan. Nah Hmm. seperti tadi Kak Ririn kan udah cerita juga bahwa kalau Kak Lea tuh nggak ada kesulitan makan sih, walaupun kalau lagi sakit ya jadi mut-mutan gitu. Justru kalau Mm-mm. aku pikir-pikir kayak momen sakit itu kayaknya harusnya asupan nutrisinya tetap Nutrisinya, bagus iya kan ya? iya. Karena untuk penyembuhan gitu. Mm-mm. Nah gimana cara mengakalinya sih Kak Ririn? Biasanya tuh ditanya, kira-kira Katlia maunya makan apa? Oh, pernah Kak Heeh. Lia bilang, "Aku mau minta mentahnya aja Mama, nanti aku beli sendiri." Itu nggak pernah, alhamdulillah ya, Enggak jangan deh, jangan gitu, sampai. jadi mintanya banyak. Iya, jadi biasanya kita buatin makanan-makanan yang memang berkuah biasanya kan. Terus Iya, itu makanan-makanan yang tadi kata dokter, yang wanginya itu kita aja orang dewasa bisa semerbak gitu ya. semerbak. Nah, biasanya kalau Kak Lea, kalau dia request sendiri pengennya apa, terus mamahnya yang masak, mau nggak mau harus tetap dimakan. Mau gimana pun, Oh, karena sesuai requestnya si anak sendiri. oh, Biasanya dibikinin tuh kalau lagi nggak enak makan sup-supan yang ya, heeh, hangat-hangat yang gitu ya. hangat-hangat, sayur-sayuran, terus itu pakai biasanya kalau Katlia sukanya ayam kampung dokter, Oke. heeh, terus itu dibikinin sup yang wangi gitu, jadi Nikmat akhirnya banget. nikmat, Jadi nafsu seleranya, makannya nafsu makannya bertambah lagi. bertambah lagi. Bener, berarti tadi Prof Hingki bilang ya, aku kayaknya juga harus belajar masak lagi nih. Iya. Karena ternyata Karirin ini pinter masak, kalau lihat di Instagramnya kan suka masak juga. Makanya anaknya tidak pernah mengalami fase sulit makan. Kalau aku memang kategori memasaknya kayak rendah banget, makanya anak aku melewati fase tidak mau makan gitu ya. Tapi kalau cemilan Karirin kasih juga? Nah itu dia, salah satu mom mungkin yang bebas banget sebenarnya, tapi dalam artian harus sesuai yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Jadi Oke. dikasih cemilan-cemilan yang memang dia suka aja. Nah syukurnya dia lagi suka makanan-makanan kayak crackers yang terbuat dari beras, yang kayak gitu-gitu. Terus Oh. biasanya kita suka bikin kayak jelly yang dikasih buah-buahan. Aku selalu ngajakin dia ikut bersama bikin sendiri supaya dia juga ngelihat prosesnya seperti Seperti apa? apa. Jadi itu jadi satu keseruan tersendiri di saat dia mau makan cemilan-cemilan yang kita Ini buat. aku yang Yang bikin loh gitu bikin, nanti ya. semua orang di rumah disuruh cobain satu-satu Tuh bisa gitu. jadi tips and trick ya Mam ya. Iya. Nggak minta permen-permenan. Kadang-kadang juga minta. Nah, nanti juga mau nanya nih kira-kira nih, Iya, bagaimana sih nih soal gula untuk anak nih? itu Aduh, dia tuh. ini yang agak susah ya, Memang. membatasi gula untuk anak. Ah, Aduh. tetap kita tahan ya Mams ya. Biar Heeh. Mams terus menyaksikan tentang rekomendasi gula dan garam untuk anak-anak tuh bolehnya seberapa. Nah tapi mau Iya. tanya lagi nih sama Prof Hingki. Jadi kalau cemilan-cemilan itu boleh Prof buat anak? Ya, jadi sebetulnya, kita tahu bahwa waktu pengosongan lambung tuh 3 jam. Iya, Ya, jadi kayak misalnya, seorang berangkat ke kantor jam 6 pagi sarapan, iya, sampai di kantor jam 9 udah lapar deh, iya. karena kosong gitunya. Nah, jadi waktu makan tuh antar 3 jam. Jadi kalau kita pun terlalu dekat, ya, kadang anak jadi nggak mau makan, Iya. Iya. ya karena dia masih kenyang. Atau kalau terlalu panjang, jadi dia juga apa, membutuhkan, adaptasi untuk mengatasi kekurangan, perasaan rasa lapar itu. Iya. Jadi camilan sebetulnya, kita bisa tempatkan sebagai, pada waktu antara makan siang sama makan malam. Mmm. Itu Oh, snack gitu Iya, oke. di situ. snack ya. Nah, di antara-antara waktu lain sebetulnya kita udah penuh tuh ya. Kan dia
kalau si anak itu, katakanlah, kalau bayi kan Iya, mulainya jam 5 subuh ya, kalau ke anak kan mulainya dia sarapan tuh. iya. Antara sarapan sama makan siang, cemilannya dianjurkan buah. Oh, Buah oke. ya kasih yang manis lah, pisang itu manis, apel itu Apel. manis ya, kalau bayi juga alpukat itu juga, Iya, manis. Nah, antara makan pagi sama siang baru cemilan. oke. Tentunya cemilan yang jangan mengandung gula, tapi bukan tidak boleh ya. Iya, Artinya, silakan tapi, upayakan semua manisnya alami. alamiah. Iya. Mmm. Kemudian diberi cemilan ya, yogurt itu juga sehat. Oh, iya, iya. Ya, yogurt itu sehat, tapi yang plain juga, yang Oke. plain ya. Kemudian, cemilan-cemilan semuanya, diperhitungkan karena jangan sampai mengganggu waktu makan yang Berikutnya. berikutnya Berikutnya. ya. Dan, susu tetap harus diberikan. Kalau susu dianggap cemilan, anak-anak itu rata-rata perlunya 500 cc sehari semalam. Sehari Sehari semalam, Kalau bukan anak besar sekali. kan 2 gelas, Iya, ya kan? 2 gelas. Sebetulnya itu yang kapan kasihnya ya sebelum sekolah, karena itu buat kebutuhannya di sekolah, Iya. sama pulang sekolah, ya Oh, kan? iya, Kalau si baby sih kapan aja bisa diberikannya, habis iya, buah, habis biskuit, iya. subuh-subuh sebelum bobo gitu. Jadi camilan boleh, tapi perhitungkan nih, apa, mengganggu nanti makanan yang di, di berikutnya. Dan pilih dari bahan-bahan yang alamiah, jangan, bahkan itu apa, gula artifisial juga tidak direkomendasikan. Ya jadi, Oh, ini ganti aja, ini enggak juga, tapi jadi, manisnya upayakan dari alam alam. semuanya. Berarti rekomendasi, nah ini baru Mams kita masuk ya ke Iya, rekomendasi dasi gula gula. dan garam nih Prof. Yang dianjurkan berapa nih Prof? Wah itu per golongan umur Oh, beda-beda. waduh. Bayi, batita, balita, remaja itu berbeda-beda. Kayak Bali itu, bayi itu di bawah 1 gram. Bayi di Per hari bawah kan Wah. satu susah gram. kita musti nimbang ya. Iya, Iya ya, Prof. bener. Gimana Udah pukul hidup itu ratanya, Prof? maksudnya Iya, maksudnya saya itu hidup itu sudah berat, jadi jangan Mmm. dipersulit lagi dengan iya benar menimbang-nimbang Prof. garam 10 Dikira-kira kali. aja Iya. gitu Iya. ya. Biasa secet gitu aja kali ya Prof ya. Kalau kita kasih tidak berkelebihan 3 kali sehari tiap hari selama 1000 hari, nah itu baru dia bermasalah. Tapi Iya. kalau kita kasih sekali-sekali ya Nggak nggak jadi apa-apa. masalah, dan jangan terus kita, cemas, "Waduh barusan kita kasih garam kebanyakan," gitu ya, jadi Iya, nggak bakal ada instan-instan kayak gitu ya. iya, Kebanyakan garam terus jadi sakit, Iya. kebanyakan gula terus diabetes, ya enggak juga ya. Tapi semua pasti efeknya karena pemberian yang jangka dan terus panjang Iya, menerus dan terus gitu ya. menerus. berkelebihan. Iya. Ya, oh jadi pokoknya intinya gula dan garam itu boleh diberikan menurut kategori usianya ya Prof ya. Ya. Iya. Dan ya udah hidup jangan dibikin susah kata Susah. Prof. Yang penting kayak tidak berlebihan aja Iya, Iya, secukupnya betul. gitu ya. Ya, Biasanya kan kalau feeling ibu tuh kalau lagi masak kan iya, ah cukup nih segini gitu iya, karena masaknya dengan penuh cinta kasih gitu ya Prof. betul. Iya. Pakai hati. Pakai hati gitu. Iya Kan kan. ini kayaknya ada yang mau Tadi ditanya mau deh. ditanya udah Apa tuh? dijawab. Tadinya mau nanya komposisi gula yang dibutuhkan untuk anak itu setiap hari itu seharusnya seperti apa, tapi sudah dijawab Oh sudah tadi dijawab sama ya. Prof. Yang penting tidak berlebihan Yang dan nggak penting usah tidak dihitung-hitung berlebihan. ya Prof Nggak ya. usah ditimbang-timbang tuh. Ribet juga ditimbang-timbang, Nah, dikira-kira berarti aja. boleh Kak kita kasih permen gitu boleh Permen ya ya. Prof ya. Sekali-sekali kan nggak Sekali apa-apa ya boleh. Prof ya. Nah, Oke, ya makanya kita juga mengintroduksi sesuatu itu kita pertimbangkan. iya penting ya, Oh, penting iya, banget iya, ya. benar. Kalau dia udah tahu, wah ini enak nih. Nanti minta terus ya Prof ya. Jadi mending Jadi- nggak usah diperkenalkan ya Prof. Tapi biasanya Serba sih salah. kalau aku ya gini, kalau pokoknya mulai jam sebelum maghrib itu udah Iya. nggak boleh makan makanan yang bergula. Oh, Karena oke. malamnya nanti Ya. dia malah sugeras nggak bisa tidur. Oh makin lincah. Makin lincah makin biasanya aktif. udah Ya, udah ya. mulai tahu. Oh berarti tadi tuh kayak Prof bilang di sela-sela makan siang sampai makan malam Mm-mm. boleh dikasih snack ya. Iya Snack benar-benar. itu yang Mm. memang dibutuhkan sama anak dan tidak berlebihan. Iya. Iya. Oke, semuanya aku catat di sini. Semoga aku ingat. Bener banget, bener banget. Iya. Intinya pokoknya semuanya adalah tidak berlebihan gitu Iya. ya. Oke baik, luar biasa
rasa aku pun sebagai seorang moms mendapatkan informasi yang banyak banget dari Prof Hingki, belajar juga dari Kak Ririn. Terima kasih banyak ya Terima buat waktunya kasih Prof Gina, Hingki, Ririn. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga bisa selalu memberikan inspirasi buat banyak orang. Dan juga terima kasih buat mam semua yang sudah menyaksikan. Tambah ilmu dong pasti tentang memberikan makanan yang baik untuk si kecil ya kan. Pokoknya jangan lupa mam selain bisa tambah ilmu, Mams bisa dapat rezeki juga loh, dapat persediaan produk Lifebuoy selama 1 tahun. Caranya mudah banget, cukup like dan juga subscribe YouTube channelnya Lifebuoy, Lifebuoy ID. Abis itu nanti tulis di kolom komentar, mungkin Mams punya keluh kesah seputar kesehatan, apapun itu. Siapa tahu nanti kalau topiknya relate bisa dijadikan pembahasan di episode-episode berikutnya dari podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Udah gitu Mamsnya bisa dapat produk gratis Lifebuoy selama 1 tahun loh. Menarik bukan? Oke kalau gitu saya Nikta Gina pamit. Sampai ketemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Dadah. Ya, Wah, Yeay, alhamdulillah. makasih Gina. alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kasih Ririn.